Nah, jadi di sini kan ada kebebasan kita untuk berorganisasi, berkumpul gitu, menyampaikan pendapat, itu kan merupakan satu kesatuan. Nah, karena itu tidak boleh ada larangan untuk berorganisasi. Nah, zaman dulu, waktu zaman Orde Baru, ini pasti banyak yang belum lahir, bahkan mungkin ada di antaranya yang orang tuanya pun belum lahir waktu itu, jangan-jangan. Jadi waktu zaman Orde Baru, yang namanya berorganisasi itu dibatasi. Misalnya, tidak dikenal organisasi buruh. Jadi buruh nggak boleh berorganisasi. Yang ada itu Persatuan Serikat Pekerja, SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Bukan buruh. Jadi buruh nggak boleh berorganisasi. Ada larangan. Kemudian hanya ada satu serikat pekerja, SPSI, nggak boleh ada organisasi-organisasi. Itu contoh pembatasan dalam berorganisasi. Nah, dulu misalnya guru-guru, PGRI, Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Nah, jadi dulu nggak ada persatuan guru yang lain. Jadi hanya, nah itu pembatasan berorganisasi. Nah, tapi kemudian sekarang sudah boleh, silakan berorganisasi, bentuk sendiri, bahkan advokat itu organisasinya banyak sekali. Nah, tapi dalam kita melaksanakan organisasi ini, tentunya tetap ada rambu-rambu. Apakah diperbolehkan satu organisasi itu dibentuk dalam rangka untuk menyerang orang lain? Nah, itu kan juga nggak boleh, dilarang gitu. Jadi organisasi bukan kemudian bebas kita melanggar hukum, melakukan tindak pidana dan lain sebagainya, yang nggak begitu juga gitu. Jadi organisasi itu dimaksudkan, biasanya kan organisasi itu kan ada tujuan dibentuknya organisasi untuk mencapai kepentingan anggota organisasi tadi. Apa yang ingin dicapai melalui organisasi itulah kemudian kenapa organisasi itu dibentuk. Jadi kalau dia dibentuk untuk melakukan penyerangan terhadap pihak lain, itu ya itu pidana, nggak boleh dilakukan. Dan setiap orang yang melakukan tindak pidana harusnya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Nah, karena itu dalam kasus yang kemarin itu ya, itu kan terjadi di mana ya, di Kupang juga ya, di Kupang ya. Nah, terhadap persoalan itu, waktu itu juga ada Komnas HAM turun juga Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan kasus itu, dan kita juga meminta agar supaya ada proses hukum dilaksanakan gitu. Karena yang namanya orang berekspresi itu boleh, tetapi juga di kita ini kan ada pembatasan. Jadi kalau makar misalnya ya, ingin memisahkan diri dari pemerintah yang sah, apalagi dengan menggunakan cara-cara kekerasan, itu juga kan ada batasannya. Nah, tetapi yang melakukan itu bukanlah masyarakat sipil, tapi yang melakukan itu adalah dari pihak kepolisian. Jadi kalau masyarakat sipil yang menyerang orang lain yang dituduh melakukan makar, itu juga nggak sah. Jadi kalau ada orang yang dituduh melakukan makar, harusnya yang bertindak adalah kepolisian melalui tindakan penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Jadi bukan masyarakat sipil. Karena kalau masyarakat sipil yang melakukan tindakan itu namanya main hakim sendiri. Itu dilarang. Nah, apakah perlu dibubarkan? Ya, harusnya kalau sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dibentuknya organisasi, apalagi di organisasi itu digunakan untuk melakukan kejahatan, ya harusnya dibubarin. Itu ya. Kemudian Sisko ya. Sisko ya, betul ya. Sisko, kalau kita ada Siska, Mbak Siska. Nah, kalau ini ada Sisko. Nah, Mas Sisko ya. Jadi dalam kebebasan mimbar bebas ya, kebebasan di dalam kampus itu satu hal yang memang dijamin ya, kebebasan. Dan sebenarnya banyak hal yang bisa diekspresikan oleh mahasiswa di dalam kampus. Misalnya, apakah sarana prasarana yang dibutuhkan untuk kepentingan pembelajaran itu sudah mencukupi atau tidak? Kalau tidak kan bisa ditanyakan.
kepada pejabat-pejabat struktural. Dan kalau tidak didengar, maka mimbar bebas itu salah satu cara yang digunakan. Tahu-tahu SPP-nya naik drastis misalnya. Nah, itu juga kan bisa. Atau kalau enggak, tahu-tahu ada dosen-dosen yang diterima ternyata karena nepotisme, karena masih ada hubungan dengan dekannya, dengan dosen yang lain dan lain sebagainya, diterima bukan karena kapasitas, kapabilitas, tapi lebih karena persaudaraan. Nah, itu juga kan bisa dipertanyakan oleh mahasiswa. Nah, jadi hal-hal itu sebenarnya bisa dikemukakan gitu. Jadi dalam rangka untuk menjaga kualitas pendidikan kita tetap terjaga dengan baik. Nah, tadi yang ditanyakan adalah terkait dengan pers ya. Kebebasan pers di kita, kalau ada wartawan yang mengalami berbagai bentuk intimidasi oleh oknum-oknum pemerintah, tentunya itu bisa dilaporkan juga ke Komnas HAM. Jadi perlu diketahui bahwa ketika media resmi ya, karena kan ada media yang tidak tercatat, tapi ada yang tercatat. Jadi kalau ada media yang memuat suatu berita yang tidak benar, dianggap tidak benar oleh salah satu pihak, maka pihak yang tidak terima itu bisa melaporkannya kepada Dewan Pers. Nanti Dewan Pers itulah yang akan memanggil jurnalis atau media tersebut untuk dimintai keterangan. Nah, kalau dia ternyata tindakan yang dilakukan itu tidak benar, nanti kan bisa diminta untuk meminta maaf dan lain sebagainya ya, atau memberitakan ulang apa yang sebenarnya seperti apa, itu diberitakan ulang di penerbitan berikutnya dan lain sebagainya. Bahkan mungkin dalam kondisi tertentu membayar ganti rugi, tapi tidak boleh karena keberatan terus melakukan intimidasi. Itu kan nggak boleh. Nah, ada juga misalnya karena tidak terima, kemudian si media ini, si wartawan dilaporkan menggunakan undang-undang ITE. Nah, ini kan banyak ya, dilaporkan menggunakan undang-undang ITE, maksudnya supaya si wartawan itu dipidana. Nah, ada ketentuan yang dibuat, ada perjanjian antara MOU ya, antara atau peraturan bersama antara kepolisian dengan Dewan Pers, bahwa polisi tidak boleh melakukan penyidikan atas laporan itu sebelum upaya damai dilakukan dulu oleh Dewan Pers. Nah, jadi penting ini diketahui bahwa perlindungan terhadap kebebasan pers itu sudah ada sebenarnya. Nah, jadi ini yang perlu dijaga, ditegakkan, dan Komnas HAM dapat menerima laporan-laporan seperti ini, dan kita bisa juga mendampingi medianya untuk memastikan agar haknya itu dipenuhi. Nah, yang terakhir ini dari Gibranus, betul ya? Namanya siapa? Citranus, Cyprianus, bukan Neptunus. Itu nama planet, Neptunus, Pluto gitu ya. Bagus ini namanya. Nah, tadi ya, organisasi, apakah hak asasi manusia itu bisa juga dalam kondisi perang ya? Jadi sebenarnya hak asasi manusia itu harus dihormati, harus dilindungi dalam keadaan apapun. Nah, kecuali memang dalam keadaan perang. Tetapi dalam keadaan perang pun ada beberapa hak yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi. Tadi Bu Deci sudah menyampaikan bahwa yang ada istilahnya itu non-derogable rights. Non-derogable rights itu adalah hak yang tidak boleh dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun, termasuk dalam hal darurat militer, darurat perang. Misalnya hak hidup.
Jadi hak hidup ini misalnya karena perang main tembak aja siapapun ditembak. Seperti Israel kepada Palestina. Anak-anak ditembak. Coba sekarang ini di perang di Gaza sana sudah ada 30.000 lebih perempuan, anak-anak yang meninggal karena serangan. Harusnya nggak boleh. Harusnya nggak boleh dilakukan itu. Jadi yang namanya serangan itu tetap harus memperhatikan ini. Meskipun perang itu ada batasannya, dan kalau melanggar batasan itu maka orangnya bisa masuk kategori sebagai penjahat perang, war crime. Misalnya dalam kondisi perang seorang tentara tidak boleh menyerang tempat ibadah, menyerang tempat pendidikan, kemudian menyerang perempuan, anak-anak, orang sakit, orang jompo dan lain sebagainya, termasuk militer lawan yang dalam kondisi sakit juga nggak boleh diserang. Dan kalau itu dilakukan maka itu adalah kejahatan perang atau war crime, kejahatan perang. Nah artinya apa? Dalam perang sekalipun berhadapan dengan senjata, hak asasi manusia itu harus tetap dijunjung tinggi. Nggak boleh main tembak, main bunuh begitu saja. Nah kecuali kalau sama-sama tentara. Tapi sama tentara pun tetap kalau tentaranya udah menyerah, ya nggak boleh dibunuh. Juga tidak boleh melakukan penyiksaan. Jadi, meskipun lawan ini dia sudah menyerah, itu nggak boleh disiksa, nggak boleh dibunuh. Jadi hak-hak yang tidak boleh dikurangi. Nah termasuk dalam hal ini, dalam kondisi perang itu kalau nggak salah ini hak untuk berkeyakinan ya, kalau tidak salah ya. Termasuk hak untuk mengeluarkan pendapat ya. Jadi sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak-hak apa saja yang tidak boleh dibatasi atau dikurangi dalam keadaan perang sekalipun. Misalnya tidak boleh ada hukum yang berlaku surut. Nah itu non retroaktif itu harus dijunjung tinggi meskipun dalam keadaan perang. Nah jadi hak asasi manusia itu tetap melekat pada manusia dalam keadaan apapun, harus dijunjung tinggi. Dan ketika hak asasi manusia itu dicabut, dikurangi, dibatasi, maka manusia itu akan kehilangan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, maka kalaupun ada pembatasan, boleh ada pembatasan, tapi pembatasan ini harus didasarkan pada undang-undang. Jadi boleh ada pembatasan, tapi tidak didasarkan pada undang-undang. Dan didasarkan juga pada pertimbangan-pertimbangan kesusilaan, kesopanan, keamanan nasional, dan lain sebagainya. Jadi banyak pertimbangan untuk bisa membatasi hak asasi manusia. Yang mudah-mudahan bisa terjawab, tapi waktu kita singkat ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dari pertanyaan yang disampaikan tadi sudah bisa, sedikit banyak sudah bisa menjawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin saya. Ya. Baik, terima kasih. Banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi dan luar biasa penjelasan. Luar biasa juga kami mengapresiasi 4 orang respon yang ya kami anggap menangkap dengan baik apa yang kami informasikan, dan terima kasih teman-teman juga menjadi corong informasi bagi teman-teman yang di luar sana. Jadi memang seperti yang tadi dibilang, kenapa kemudian kita laksanakan di dalam, dibatasi ruang tembok, plafon dan lain sebagainya. Itu bukan berarti kami menutup ruang informasi teman-teman. Tapi bahwa kegiatan-kegiatan seperti ini kalau kita di luar pun juga dengan situasi yang tidak mendukung, kita teriak-teriak teman-teman ada lihat pohon, ada lihat kendaraan yang lewat dan lain sebagainya. Sehingga konsentrasi teman-teman itu tidak lagi tertuju pada informasi yang kami sampaikan. Jadi ada hal-hal yang perlu kita bedakan, bahwa apakah tepat kita menyampaikan pada ruang yang seperti apa, ruang terbuka, ruang di dalam yang tertutup seperti ini dan lain sebagainya. Sehingga perlu saya tegaskan bahwa ini tidak untuk menutup akses
mengakses ruang informasi bagi yang lain, tapi memastikan bahwa teman-teman juga mendapatkan informasi yang setelah informasi itu teman-teman dapat disalurkan lagi kepada yang lain. Tapi kami sangat terima kasih kepada Komnas HAM yang luar biasa memberi waktu, dan saya ingat Komnas HAM ini selalu konsisten untuk turun memberi informasi, penyuluhan, sosialisasi dan lain sebagainya berkenaan dengan tugas tanggung jawab Komnas HAM. Karena saya ingat dengan jelas 24 Mei 2023 kami dikunjungi oleh Cak Hari dan juga Bu Anis dan teman-teman yang lain berkaitan dengan diskusi tentang standar dan pengaturan norma bagi teman-teman kelompok rentan ya dalam pemilu berkaitan dengan itu. Dan kali ini kita bersyukur karena kemudian kita diberi kesempatan untuk mengakses informasi terkait dengan kebebasan berpendapat dan juga berekspresi. Baik, izinkan saya untuk coba merespon balik apa yang disampaikan oleh keempat orang teman kita, mahasiswa yang luar biasa dari FISIP dan juga dari hukum ya. Ya, apa yang disampaikan oleh Anjali, Sisko, Siprianus dan mohon izin tadi saya lupa teman yang satu namanya Faslibero ya. Oke, terima kasih ya. Saya mencoba menjawab secara random ya teman-teman. Bahwa bicara soal kemudian menyampaikan kritik di media sosial dan seterusnya, bahwa tadi juga sudah diinformasikan bahwa kita tentu punya jaminan untuk kemudian menyampaikan pendapat dan juga berekspresi. Tapi kemudian dalam kaitan ketika misalnya kita menyampaikan kritik dan lain sebagainya hal-hal di media sosial, kita tidak benar-benar bisa bebas sebebas-bebasnya. Kenapa? Karena kita punya rel aturan yang juga mengatur terkait dengan bagaimana memanfaatkan komunikasi, memanfaatkan teknologi. Di dalam Undang-Undang ITE, pasal 3 ya, Undang-Undang 11 2008 yang kemudian sudah dirubah dengan Undang-Undang 19 2016 terkait dengan ITE, itu disampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Apa maksudnya dalam konteks asas yang disampaikan di dalam pasal 3 ini? Saya tidak berarti kemudian menjadi pembuat undang-undang dan menafsir, tetapi bahwa asas yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang ITE ini memastikan kepada kita untuk segala sesuatu yang kita posting, kita manfaatkan media teknologi entah Facebook dan lain sebagainya untuk kita naikkan pendapat kita, pikiran kita, perasaan kita dan lain sebagainya, itu harus ada pemaknaan asas ini, harus mengandung asas ini. Kalau dia bilang kehati-hatian, pastikan bahwa informasi yang kita naikkan ini adalah benar, tepat, valid, sah dan seterusnya atau tidak. Kalau case yang disampaikan oleh Nona Anjali tadi, seperti apa yang dibilang oleh Pak Wakil Ketua tadi, pada prinsipnya kami juga kemudian merasa kurang nyaman. Kenapa? Karena pada posisi tertentu dalam perspektif berbeda teman-teman, ternyata pemerintah membatasi ruang-ruang itu. Padahal sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh, ini hal yang baik. Bagaimana membuat pemerintah kemudian berbenah dengan segala sesuatu yang dijanjikan pemerintah bahwa mensejahterakan masyarakat melalui apa? Infrastruktur dan lain sebagainya. Jalanan itu kan salah satu untuk memastikan kesejahteraan kita. Masyarakat bisa bawa hasil dengan baik untuk dijual dengan baik dan feedbacknya kembali pada masyarakat. Tetapi kemudian kalau jalan itu tidak baik, dikerjakan dengan tidak tepat oleh mereka yang mendapatkan pekerjaan itu, ini kan justru merugikan kita. Sebenarnya dari sisi bagi saya dari sisi kandungan informasi atau kritik yang dimuat oleh orang yang disampaikan dalam kasus tadi ini sangat baik. Tetapi kemudian tentu tidak seperti yang dibilang Pak Wakil Ketua tadi, tidak semua orang kemudian menerima itu sebagai sesuatu yang baik. Dari sisi mereka yang menang tender,
merasa bahwa ini ancaman nih. Kenapa? Karena ketika dimuat dengan hal yang dianggap negatif, bahwa ini ternyata pengerjaannya tidak benar dan lain sebagainya, dari mereka yang menang tender, investor dan lain sebagainya, mereka merasa bahwa ini ancaman bagi mereka. Sehingga dengan berupaya untuk melaporkan dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya teman-teman, apa yang dibilang oleh Nona Angeli, dari sisi positif kita bersyukur bahwa ternyata respon pemerintah ini menjadi hal yang baik, dan kemudian presiden turun sendiri, dan kemudian ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Tapi saya mau bilang bahwa untuk kasus-kasus yang lain, setiap kita yang mau kemudian menaikkan ke media sosial dan lain sebagainya, perhatikan bahwa kita itu kemudian dibatasi oleh hal-hal lain. Seperti misalnya tadi contoh asas itu perlu untuk selalu ada dalam hati dan pikiran kita ketika kita mau menaikkan sesuatu, atau ketika kita mau memanfaatkan teknologi, teman-teman. Pastikan kita selalu berhati-hati, kita punya itikat baik. Bahwa teman-teman, konteks itikat baik ini, bahkan sesuatu itu bisa dibatalkan ketika kita tidak punya itikat baik. Contoh ya, teman-teman orang hukum, teman-teman mahasiswa hukum, sertifikat saja yang sudah terbit, misalnya sertifikat tanah, tadi sudah sedikit dicontohkan ini, sertifikat tanah yang misalnya sudah terbit, tapi kemudian ternyata itu sertifikat ganda. Saat di pengadilan, hakim akan kemudian memeriksa, memastikan bahwa sertifikat yang didapat apakah kemudian diperoleh dengan itikat baik atau tidak, atau justru ada penipuan di sana dan lain sebagainya, kemudian ada hasil sertifikat ganda dan lain sebagainya. Bahwa itikat baik ini menjadi sangat penting. Kenapa? Karena akan juga menjadi benteng bagi kita, supaya kita kemudian tidak terjerumus dalam berbagai persoalan. Ya, saya pikir sepanjang kita memaknai semua konteks berpendapat, berekspresi dalam rel yang positif, dalam rel aturan perundang-undangan, kita pasti akan aman. Tapi kalau tidak, berarti kita sedang menunggu untuk kita pun juga terjerumus dalam berbagai persoalan. Lalu kemudian libero ya, iya, kasus yang disampaikan. Jadi begini teman-teman, bahwa setiap kita dijamin untuk berpendapat, untuk kemudian melakukan demo dan lain sebagainya, itu tidak soal. Tapi sepanjang kemudian apa yang kita lakukan itu juga tidak mengganggu ketentraman umum, ketertiban umum, memicu konflik baru dan lain sebagainya. Kemarin itu kan teman-teman Papua itu berdemo terkait dengan meminta untuk kemudian merdeka dan lain sebagainya. Teman-teman mengikuti dengan baik kan? Tidak hanya di sini, tapi di beberapa tempat pun juga begitu, dan kemudian mengakibatkan konflik yang lain. Kalau saya dalam kacamatanya seperti silakan kita berdemo dan lain sebagainya, tapi sepanjang itu tidak anarkis teman-teman, itu berjalan dengan damai, berjalan dengan baik, tidak mengganggu ketertiban kita dan kenyamanan kita sebagai masyarakat yang lain. Saya semasa kuliah aktivis. Saya rajin di organisasi manapun. Kalau organisasi eksternal, saya adalah kader GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan saya sampai pada kepengurusan tingkat cabang dan seterusnya. Saya aktivis perempuan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya demo dan lain sebagainya itu makanan hari-hari ketika. Bahkan saya pernah juga minta izin, saya mendapatkan ya pengalaman sampai dengan hari ini, bahwa saya pernah demo juga dan saya tulis di koran terkait dengan Pak Rektor dan lain sebagainya. Saya dipanggil dulu waktu Pak BR3 ini, pokoknya bicara banyak soal ini. Tapi bagi saya itu proses